Sepertinya enak. Ternyata kue apem banyak juga ya bentuknya. Jadi penasaran kue apem zaman dulu seperti apa? Terus bagaimana alat cetaknya ya? Kayaknya kenal. Museum Sri Baduga adalah museum yang didirikan pada tahun 1974 yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1980. Museum ini terletak di Jalan BKR nomor 185, Kecamatan Asta Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Museum Sri Baduga memiliki koleksi peninggalan dengan berbagai jenis, seperti artefak, lukisan, baju adat, dan benda bersejarah Sunda lainnya. Kami sekarang menuju ke area belakang untuk memasuki kantor Museum Sri Baduga. Di museum ini terdapat banyak peninggalan alat rumah tangga. Ada cetakan kue simping, cetakan kue semprong, cetakan kue apem, dan cetakan surabi. Dan kali ini kami akan fokus pada pencetakan kue apem. Museum Sri Baduga mendapatkan pencetak kue apem ini dari daerah Majalengka pada tahun 1979 dengan cara pembelian ganti rugi. Jika Museum Sri Baduga mendapatkan benda sejarah, mereka memiliki dua cara pembayaran, yaitu hibah yang artinya museum mendapatkan benda sejarah dengan cuma-cuma, dan satunya ganti rugi yang artinya tim dari Museum Sri Baduga mensurvei ke tempat yang terdapat benda sejarah. Kemudian benda tersebut diteliti dan setelah diverifikasi, tim museum melakukan ganti rugi dengan yang menemukan benda tersebut. Setiap benda koleksi di museum ini memiliki nomor inventaris. Nama saya Nurul, saya salah satu pegawai di Museum Sri Baduga. Untuk pertanyaan wawancara, pertama kali ini kue apem ini kapan digunakannya dalam sejarah? Nah, kalau untuk sejarah kue apemnya kita nggak mengetahui ya, jadi kita itu hanya mengetahui tentang koleksinya saja. Gitu. Kalau untuk sejarah kuenya itu kita kurang tahu. Begitu. Bagaimana pencetak kue apem ini ditemukan dan terus dipajang di Museum Sri Baduga ini? Jadi kita itu dapatnya pada tahun 1979, ini asalnya dari Majalengka. Jadi kita dapatnya dari Majalengka. Kalau asalnya nggak tahu, pokoknya ini kita asal Florehan. Jadi kita dapatnya dari Majalengka secara ganti rugi. Jadi untuk koleksi museum itu kita ada dua syarat. Yang pertama ganti rugi itu kita membeli ya, yang kedua itu hibah. Hibah itu membeli dengan cuma-cuma, misalkan ada punya koleksi cetakan kue apem, dikasih aja ke kita, itu hibah namanya. Jadi yang nyari, maksudnya yang nguliknya itu bukan dari museumnya atau ada kita nanti ada tim dan juga ada misalkan kayak ada yang datang tuh ke sini laporan saya mempunyai koleksi cetakan kue tradisional, misalkan nanti kita survei dulu ke tempatnya, kita teliti dulu ini masuk enggak dalam benda budaya, misalkan masuk, baru kita kalau yang ini ganti rugi kita beli misalkan gitu, langsung kita inventaris itu nanti sini ada nomornya ya, masing-masing koleksi ada nomornya, langsung kita inventaris, masuklah ke dalam koleksi museum. Itu prosesnya.
pencetakan ini punya ciri atau karakteristik tertentu nggak sih Bu, untuk yang membedakannya dari cetakan kue lain? Kue lain. Jadi tiap kue tradisional itu mempunyai bentuknya masing-masing gitu, dan cetakannya juga beda-beda. Kalau yang ini hampir sama kayak cetakan Surabi ya, bulat gitu, ada tutupnya. Kalau cetakan Surabi lebih besar, kalau ini lebih kecil gitu. Kalau kue apem ini pada mulainya dihidangkan hanya pada saat upacara keagamaan seperti muludan gitu. Maulid Nabi, ya gitu, acara keagamaan misalnya kayak lebaran gitu, maulid. Terus berjalannya waktu kue apem jadi umum gitu, umum kita jadi dagangkan gitu. Jadi bukan cuma pada saat upacara saja. Cetakan kue apem ini punya peran penting dalam unsur masyarakat atau sebagai warisan suatu daerah. Ya, dari Sunda. Majalengka ya? Bukan, kalau Majalengka kita asal dapatnya dari Majalengka. Jadi cetakan kue apem ini menandakan bahwa di Jawa Barat ya, khususnya di Sunda, mempunyai makanan tradisional yang namanya kue apem. Gitu. Jadi tinggalan makanan tradisional, tinggalan kebudayaan. Ada kisah menarik nggak sih dari cetakan ini? Kalau kisah nggak ada sih. Legenda gitu juga? Nggak. Cetakan kue apem ini mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakan dari alat cetak lainnya. Hanya saja karena bentuk kue apem ini sama dengan makanan tradisional yaitu Surabi, di mana cetakan kue apem ini berbentuk bulat dan terdapat tutupnya. Cetakan kue apem ini memiliki peran penting dalam pemeliharaan identitas budaya. Dari desain dan bentuk cetakan mencerminkan nilai-nilai, simbol-simbol, dan estetika unik dari suatu budaya. Apem sendiri merupakan jajanan tradisional yang hingga kini masih digemari oleh banyak orang. Kue apem ini mempunyai peran penting dalam unsur masyarakat sebagai warisan suatu daerah, yaitu Jawa Barat khususnya Sunda. Seperti yang dikatakan Bu Nurul, bahwa cetakan kue apem dan kue apemnya ini merupakan peninggalan tradisional dan merupakan peninggalan kebudayaan. Makanan yang terbuat dari tepung kanji, tepung beras, kelapa muda, serta bahan lainnya ini tidak hanya terasa lezat dan menggugah selera, tapi kue ini juga menyimpan nilai budaya yang menarik. Dalam filosofi Jawa, kue apem ini menyimbolkan sebuah pengampunan atau permohonan ampun dari berbagai kesalahan, sekaligus untuk pengungkapan rasa syukur kepada hamba Allah telah menjalankan segala ibadah. Sejak dahulu, kue apem ini dihidangkan untuk acara penting, yaitu upacara keagamaan seperti Maulid Nabi, penyambutan 1 Muharram, menyambut bulan Ramadan, dan hari raya umat Islam setelah menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan, yaitu Lebaran. Biasanya zaman dahulu kue apem ditemani dengan nasi tumpeng, ayam ingkung, dan bubur merah putih. Proses pembuatan dilakukan dengan alat cetak dengan berbagai bentuk. Kalau dari zaman dahulu, kue apem aslinya berbentuk bulat pipih. Tetapi terdapat variasi bentuk seperti mirip cincin dengan lubang di tengahnya untuk menghasilkan bentuk kue bulat, bundar dengan permukaan bergelombang, atau bentuk yang lebih unik tergantung pada daerahnya. Beberapa bentuk kue apem tradisional juga memiliki cetakan khusus dengan motif-motif tertentu yang mencerminkan warisan budaya Indonesia yang berbagai macam. Sementara itu, dalam perkembangan kuliner, ada inovasi dalam bentuk kue apem yang mungkin lebih modern, seperti varian mini atau bentuk-bentuk yang lebih artistik dalam penyajiannya.
Penggunaan cetakan kue apem menjadi cara untuk merayakan dan mempertahankan warisan kuliner yang khas, sehingga komunikasi antar budaya melibatkan juga penghormatan terhadap keberagaman dan keunikan budaya masing-masing. Tapi, dengan seiring berjalannya waktu, kue apem ini dihidangkan di semua acara dan bahkan kini kue apem dijual seperti jajanan biasa. Dahulu kue apem dihidangkan dengan menggunakan nampan yang terbuat dari gerabah tanah liat. Sangat berbeda dengan cetakan sekarang yang dimana kini pembakaran kue apemnya menggunakan wajan biasa atau besi. Cetakan ini memiliki peran untuk mempertahankan dan menyebarkan tradisi kuliner. Melalui cetakan ini, teknik pembuatan kue apem dapat tersebar ke berbagai budaya, memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman kuliner antar masyarakat. Cetakan kue apem ini dapat menciptakan jembatan komunikasi melalui pengalaman bersama dalam memasak dan menikmati hidangan yang memiliki akar dalam berbagai tradisi. Dengan demikian, cetakan kue apem bukanlah alat praktis saja, tetapi sebagai sarana untuk menjaga, menghormati warisan budaya dalam konteks komunikasi antar budaya dan bisa memperkuat ikatan antara berbagai komunitas budaya.